1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Tatan Mulyana. Alhamdulillah saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan saya di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, semester 2 di Fakultas Ekonomi Manajemen Bisnis. Sekarang saya akan beropini mengenai apa hukum arisan dalam muamalah Islam. Loh, kok arisan ada hukumnya dalam Islam? Nah, kira-kira diperbolehkan gak arisan atau diharamkan? Daripada kalian penasaran, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi teman-teman, kita akan membahas mengenai tema apa hukum arisan dalam muamalah Islam. Sebelum kita membahasnya secara lebih lanjut, kita akan membahas secara definisi terlebih dahulu. Nah, untuk definisi muamalah merupakan kegiatan manusia yang bersifat sosial, karena manusia tidak bersifat individu. Sedangkan definisi arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan mengumpulkan harta bendanya atau barang dengan jumlah yang sama. Nantinya akan dilakukan pengundian secara berskala. Teman-teman, tadi saya menjelaskan mengenai secara definisi. Nah, untuk itu, kenapa saya mengambil apa sih hukum arisan dalam Islam? Soalnya, dari kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, atau remaja gitu kan saat ini, ada saja yang melakukan kegiatan arisan. Nah, oleh karena itu saya penasaran kan apa hukumnya dalam Islam gitu adanya kegiatan arisan ini. Ternyata saya mencari referensi-referensi dan mengumpulkan bukti-bukti dari Al-Quran ataupun hadis. Ternyata diperbolehkan untuk kegiatan arisan, asalkan itu dalam konteks membantu sesama. Jadi misalkan adanya arisan dengan dilatar belakangi dengan kegiatan bisnis, maka itu diharamkan. Karena apa? Karena terdapat riba di dalamnya. Oleh karena itu, hukum arisan dalam Islam itu ternyata diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur bisnis dan tidak ada potongan. Misalkan saya mendapatkan arisan sebesar 1 juta, ternyata ada potongannya 10%, maka itu diharamkan. Tetapi kalau misalkan arisannya itu bersifat menolong dan membantu sesama anggotanya, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami am ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridoan dari Tuhannya.
Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi teman-teman, saya akan menyimpulkan mengenai hukum arisan dalam muamalah Islam. Ternyata hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2, ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang bersifat tolong-menolong, membantu sesama, maka itu diperbolehkan selagi positif. Tetapi misalkan kegiatan-kegiatannya itu memberikan keuntungan-keuntungan secara pribadi, maka itu diharamkan, karena ternyata misalkan arisannya itu secara bisnis ada riba di dalamnya, dan riba itu ternyata haram. Teman-teman, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun mengenai argumen-argumen yang saya berikan itu kurang tepat gitu. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya ini sedang melakukan proses pembelajaran. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.